Merdeka! Merdeka! Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka. Fala takunu abidan li ghairikum, maka jangan kalian menjadi budak bagi orang-orang selain kalian. Orang Indonesia harus jadi raja di Indonesia. Orang Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah di Indonesia, tapi orang Indonesia yang harus menjadi raja di Indonesia. Orang lain boleh hidup di sini silakan, tetapi harus siap jadi budak-budak orang Gerobogan. Harus siap jadi budak-budak orang Indonesia, harus siap jadi budak-budak orang Nusantara. Kalau kalian datang kemari ke tanah kami, kami akan hormati. Tapi kalau kalian ingin menjadi tuan, nanti dulu, karena setiap hutan ada harimaunya. Setiap hutan ada harimaunya. Setiap hutan ada harimaunya. Kalau kalian merasa sebagai harimau, kalian harus bertarung dulu dengan harimau-harimau Nusantara. Jika sebuah hutan tidak ada harimaunya, maka bebas harimau-harimau mana saja untuk menguasai hutan tersebut. Jika Gerobogan tidak punya lagi putra-putranya, silahkan orang lain menjajah Gerobogan, menghauli kotanya. Tapi selama Gerobogan ini dan omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa artinya dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Artinya kalaulah tokoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai karamah, mana dalilnya? Dalilnya ada kitab Tarikhul Islam yang ditulis seorang muhaddis yang ketat yang bernama Syamsuddin Al-Dhahabi yang wafat 740 Hijriah. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan faqih muqaddam itu mempunyai keramat mi'raj sampai 70 kali sehari, mana dalilnya? Dalilnya mentok dengan apa yang diriwayatkan beberapa ratus tahun kemudian dari kitab anak cucunya saja, tidak diverifikasi dan dikonfirmasi oleh kitab ulama-ulama mu'tabar selain dari keluarganya. Jadi bukan hanya bab nasab yang tidak terkonfirmasi, saudara, tetapi tentang cerita-cerita keramat itu pun tidak bisa dikonfirmasi. Kalau misalnya hari ini kita tahu makamnya Sunan Gunung Jati di Cirebon, itu tercatat. Bahkan setiap generasi mencatat dengan peta. Di sini makam Sunan Gunung Jati, di sebelahnya makam istrinya, di sebelah tingkat bawahnya itu makam para pangeran yang lain dan sebagainya. Itu ada catatannya. Tapi ada makam-makam yang sekarang itu diatribusikan sebagai makam karamah, tetapi makam karamah itu mentok sejarahnya sejak orang yang membangun makam itu saja tidak ada sejarah sesuai dengan tahun di mana dikatakan orang itu wafat. Misalnya makam Ubaidillah dari Ba'alawi. Makam Ubaidillah dari Ba'alawi yang sekarang banyak dijarahi orang itu di Tarim. Apakah betul makam itu makam Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah? Adakah ulama-ulama yang menyatakan dalam kitabnya bahwa di tempat itu dulu ada seorang yang bernama Ubaid yang wafat 383 dan dikuburkan di sana? Tidak ada. Sampai anak cucunya 550 tahun kemudian mencatat bahwa leluhurnya bernama Ubaid dimakamkan di tempat itu. Maka ibu-ibu insya Allah tidak salah ikut haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Kenapa? Makamnya yang ada di Baghdad sekarang dicatat sejak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada hari itu. Berapa ribu orang yang mensolati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicatat, disolati di dalam rumah, disolati di luar rumah, dicatat oleh para ulama yang hidup pada saat itu. Maka betul-betul sosok Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amiddana bi asrarihi amin, ini adalah sosok historis, ulama besar, kitabnya banyak Bu. Bu, punya menantu milih yang soleh apa yang kaya? Yang kaya. Yang kaya soleh. Alhamdulillah. Kalau udah punya istri itu, calon mantunya nggak apa-apa. Lu diem aja. Nah, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu adalah tauladan yang luar biasa. Beliau ilmu syariatnya tabahur, ma'rifat billahnya tabahur, dermawannya kayak Kiai Muharrar. Dermawan ini Kiai Muharrar ini. Sampai Habib-Habib seneng datang sama Kiai Muharrar. Ini mantan mukibin, Raja Mukibin se-Indonesia. Sekarang ini nyari-nyari saya terus sampai ke Grobogan. Alhamdulillah. Kata Kiai Bendo bab nasab udah selesai, makanya saya nggak ngomong nasab. Sekarang kita ngomong nasib, kata Kiai Bendo Grobogan. Nasib apa? Nasib orang yang ditipu nasab sudah lama. Ada orang ngaku keturunan Nabi, Bu. Yeah. Cuma dengan pengakuannya itu kadang-kadang dia minta uang, maksa, betul? Ngeridit motor suruh bayar jamaah, ngeridit mobil suruh bayar jamaah. Kadang-kadang kalau mukibinnya itu mukibin kelas berat, istrinya aja diminta cerai itu, betul? Nah, kemudian sejarah-sejarah NU dirubah, katanya itu didirikan oleh Habib. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, katanya itu ditentukan oleh Habib. Pangeran Diponegoro katanya Habib. Imam Bonjol katanya Habib. Habib orang kebagian wong Grobogan. Menganggap dirinya lebih tinggi secara zat daripada yang lainnya. Ternyata Bu, setelah diteliti melalui kajian ilmiah, ilmu nasab terputus 550 tahun, 651 tahun. Ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun, tes DNA melenceng, DNA G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada api. Kesantunan rahmatan lil alamin Rasulullah tidak dikhiaskan pada dirinya dan keluarganya. Caci maki luar biasa pada ulama. Katanya, kita datang ke Indonesia ini untuk mencetak para kiai. Barulah Nusantara ini penuh dengan orang-orang yang masuk Islam dengan perjuangan Wali Songo,
dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu prosesnya lama, Bu. Islam masuk ke Indonesia ini tidak ujug-ujug abrakadabra. Perjuangan yang sangat melelahkan para dai-dai kita dari Makkah, dai dari Uzbekistan, dai dari Baghdad, dai dari Maroko. Sampai abad ke-16 Hijriah barulah Pulau Jawa mayoritas beragama Islam dengan disebarkan oleh Wali Songo. Maka Wali Songo walaupun bukan penyebar pertama di Indonesia, tetapi taktik-taktik yang dilakukan Wali Songo untuk menarik hati para kaum pribumi agar mau masuk Islam dengan rahmah perjalanan dakwah yang disertai dengan kesantunan, yang menghargai budaya-budaya lokal. Dia datang ke Solo menghargai budaya Solo, dia datang ke Tuban menghargai budaya Tuban, dia datang ke Banten menghargai budaya Banten, mengawini anak Banten sampai punya anak Sunan Gunung Jati di Banten, kemudian dianggap sebagai orang Banten asli, baru orang Banten mau memeluk agama Islam. Itu tahun 1000 Banten mau memeluk agama Islam, itu tahun 1500 Masehi, baru orang Banten itu masuk Islam secara mayoritas. Sebelumnya sudah ada pedagang-pedagang dari mana itu daerah yang jauh itu di Afrika, di Maroko, yang dari Uzbekistan, dari Jordan, dari Mekah, dari Gujarat dan lain sebagainya, tapi tidak semasif ketika disebarkan Islam dengan metode dakwah yang terstruktur, metode dakwah Wali Songo yang menghargai kearifan lokal. Baru para raja dan para masyarakat Indonesia mau masuk agama Islam. Jadi makanya PWI terbentuk itu ingin mengambil kembali ruh perjuangan daripada Wali Songo untuk dijadikan sebagai prototipe Islam yang sesuai dengan Nusantara. Islam yang dulu disebarkan penuh cinta kasih sayang, menghargai perbedaan. Yang belum mau masuk agama Islam waktu itu dihormati, dimuliakan, sehingga kemudian muncul kesadaran untuk masuk sendiri. Tidak ada Islam disebarkan dengan pedang di Nusantara itu. Semuanya disebarkan dengan cinta dan kasih sayang. Disebarkan kemudian di seluruh Nusantara, dan hari ini hampir 90% orang yang ada di Indonesia dari 270 juta semuanya beragama Islam. Ini perjuangan Wali Songo. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia untuk dicerabut dari akar budayanya sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa, mewariskan peradaban adiluhung. Leluhur orang Grobogan ini orang-orang yang besar, peradaban tinggi. Lihat saja hari ini Padepokan Kisopoyono, ini begitu indah. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Coba lihat Borobudur, Bu. Di Klaten banyak itu candi-candi. Di Magelang, kemudian Prambanan, Roro Jonggrang. Ini adalah menunjukkan bahwa leluhur kita di masa lalu
bukanlah leluhur kelas pitik, tetapi leluhur kelas ayam Bangkok. Maka tidak boleh orang Grobogan yang turunan Bangkok, turunan orang besar, kemudian dia dianggap remeh oleh bangsa lain, dia menerimanya. Dikatakan ulamanya, kiainya, mau sepintar apapun dia, maka tetap kalau dengan habaib dia akan rendah bila berhadapan dengan habaib. Sorbannya Kiai Grobogan itu tidak ada artinya dengan sendalnya Habib. Coba lihat di YouTube, sendalnya Habib yang suka maksiat, yang suka narkoba, itu lebih mulia daripada sorban Kiai Grobogan. Apa mau Kiai Grobogan digituin? Mau apa tidak? Kalau kiainya saja sudah dianggap sebagai lebih rendah dari sendal mereka, apalagi model kayak kita. Betul apa tidak? Mau orang-orang Grobogan turunan para raja, turunan Joko Tarub, turunan daripada Nawang Wulan, seorang bidadari. Tidak ada di dunia ini bidadari turun kecuali di Grobogan, saudara. Makanya wanitanya cantik-cantik ini, ibu-ibu tua-tua nih. Dulunya cantik gini, Bu ya. Sekarang masih cantik kalau lihat dari aras. Masa iya turunan Joko Tarub, turunan Nawang Wulan, orang-orang besar, itu syarif, itu turunan Nabi, itu Joko Tarub. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng hurafat, mau kiai-kiai yang pintar patul mu'in, cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang seharusnya dia marah tapi dia tidak mau marah, wahuwa himar, maka dia adalah seekor keledai. Orang Grobogan keledai apa orang? Keledai apa manusia? Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh aku telah muliakan seluruh anak Adam. Anak Adam ini sama, saudara-saudara. Kita semua bersepupu, turunan Nabi semua kita dari Nabi Adam. Ibu kita Hawa sama nenek kita Hawa semua. Tidak ada orang Grobogan dengan orang Seragen beda neneknya, enggak ada. Semuanya cucu dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Apa terusnya Kiai? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhan nas, hei orang-orang Grobogan, ittaqu rabbakum, takwalah kalian semua kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari satu orang. Siapa satu orang? Kata Syekh Nawawi, ay min abikum Adam, dari ayah kalian Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha,
dan Allah ciptakan dari Nabi Adam zaujaha, istrinya. Kata Syekh Nawawi, ummakum Hawwa'a, yaitu ibu kalian Nyai Siti Hawa. Wa bassa min rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dari Nabi Adam dan Nyai Siti Hawa muncullah duriat-duriatnya. Ada yang ke Aceh, ada yang ke Medan, ada yang ke Banten, ada yang ke Seragen, ada yang ke Solo, ada yang ke Grobogan. Kalau Solo itu masih terjajah karena kotanya direbut buat dihauli. Kalau Grobogan merdeka, merdeka, merdeka. Coba lihat apakah nanti ada haul Grobogan. Siapa tahu kalau nggak ada PWI itu bisa jadi tuh haul Grobogan, nanti haul Sragen, haul Banten dan lain sebagainya. Alhamdulillah.